kelihatan. Makanya generasi kita susah sampai ke umur 50 tanpa pernah kena serangan jantung. Beda dengan nenek-nenek kita yang belum punya televisi itu. Bisa sampai 80 aman kan? Iya, benar. Kalau generasi kita kagak, apalagi Jakarta. Wis, banyak. Gue cari dulu nih hubungannya nih. Begitu ATP turun, ingat kata dokter Agni, ada mikrobiota usus. Menurut gua kagak ada kuman komensal itu cuma akrab kalau dia kagak nyentuh epithel mukosa. Jadi dia tetap ada di lubangnya usus tuh. Karena dia menghasilkan serotonin, dia metabolisme lemak di dalam, menghasilkan vitamin juga. Tetapi syaratnya dia tidak menyentuh dinding usus. Cuma ngambang aja gitu, Kak? Cuma ngambang-ngambang aja berarti? Oke. Eren bilang. Halo? Cek. Ya, halo. Oke. Ngelek ya? Gue yang ngelek ya? Enggak sih, Kak Ilis nggak ngelek kok. Gue ngelek ya? Enggak kan? Enggak. Sip. Yuk, lanjut. Syaratnya kuman kagak nempel mukosa makanya dipenuhi dengan lapisan lendir dindingnya nih. Oh iya. Dan di lendir itu penuh IgA. IgA itu diproduksi setiap hari. 5 gram. Banyak tuh 5 gram. Nah, mulai dari mulut sampai anus. Ada semua. Nah, kalau IgA-nya kurang, kumannya bisa nyentuh dinding usus. Terjadi infeksi kan? Kalau terjadi infeksi yang aktif imunologi seluler lagi nih. Makrofag, neutrofil atau apa yang ke situ, limfosite. Kan? Apa artinya? Prostaglandin banjir mulu kalau orang kurang tidur. Udaranya lunak mulu. Dok, berarti infeksi itu nggak harus disebabkan oleh patogen ya? Semua benda luar tubuh itu patogen sebenarnya. Makanya dikasih antasida aja dianggap patogen kan, direspon sama makrofag kan. Iya. Atau vaksin dikasih antasida kan. Iya. Udang kalau sudah dideteksi sebagai benda asing, dia bikin gatal nggak? Bikin alergi kan? Alergen itu ya dok ya? Itu radang juga itu. Cuma histamin doang yang keluar kalau itu. Histamin. IgE ya dok ya? Bener ya? IgE. Penandanya di kulit. Di kulit. COVID selesai gak? Singkat banget COVID ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita nih, ini di zaman pandemi nih, harusnya banyakin tidur aja ya udah. Biar jangan sampai tubuh kita dikeroyok pada saat yang sama. Kuman di usus nempel, direspon pada saat yang sama. IgA turun juga di ingus yang sebenarnya kan di situ ada rhinovirus, ada paramyxovirus, ada parainfluenza, banyak banget kan di sini. Nah, jangan sampai pas COVID masuk, virus lain juga masuk karena IgA rendah. Jadi dikeroyok. Jadi kebanyakan kemungkinan besarnya yang sampai berat itu dikeroyok. Jadi multiple radang. Jadi prostaglandin naik bukan hanya untuk merespon COVID, tapi virus lain juga atau bakteri lain juga di usus tuh. Koinfeksi ya dok ya istilahnya ya? Ya, koinfeksi atau infeksi bareng bisa. Ya. Itu terjadi nggak pada infeksi virus lain misalnya common cold gitu tuh juga bisa terjadi infeksi berbarengan gitu juga nggak? Atau cuma di COVID? Bisa. Pernah kan rasa batuk cuma 2 hari, 3 hari sembuh. Pernah rasa batuk berbulan-bulan kagak sembuh. Iya. Nah itu lagi banyak gitu, serangnya banyak, jelasnya mau kemana-mana. Kalau lagi betul-betul capek. Kalau cuma satu virusnya mungkin lebih ringan ya dok ya, mungkin yang gejalanya berat-berat itu karena banyak virus yang menginfeksi ya. Virus dan bakteri masuk semua. Bentar dulu, tadi gejas vaskuler tadi itu memicu setiap sel mati dia mengeluarkan kemokin. Kemokin ini bagian dari sitokin.
Jadi kalau sel yang matinya banyak segini, kalau di paru nih ya, agak cukup itu neutrofil mau serang. Apa yang terjadi? Ingat tadi sel mati akan merusak sel di sekitarnya oleh lisosomnya tuh. Kayak luka bakar dia. Atau kayak varicella, cacar air. Itu sel mati kan merusak sel di sekitarnya. Jadi dia melebar mulu, kagak bisa diatasi. Mau kasih obat apa juga kagak. Kasus ini bisa kita temukan kematian sel kalau terjadi di kaki, kita harus potong. Amputasi. Iya. Gangren ya kayak gangren. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi apa kayak gangren bukan? Ya, itu gangren kasus kedua, Ren. Mati dulu selnya. Dia membentuk pus. Ini sel mati kan dimakan sama neutrofil nih. Ya. Membentuk pus, itu menjadi media tumbuhnya bakteri. Baru dia jadi gangren tuh. Halo? Yes, hilang, pada hilang. Hai. Nyimak. Sinyal gua kali yang kurang bagus. Enggak, tapi di sini oke kok, nggak masalah. Oke. Lanjut dong. Jadi pada kasus COVID yang sudah terjadi pneumonia sebenarnya itu steril. Sel matinya karena pembuluh darah. Kemudian terbentuk pus. Makanya sempat ada statement Pak Yuri kemarin, bahkan penelitian-penelitian yang bikin autopsi, ditemukan bakteri yang banyak. Itu bukan koinfeksi sebenarnya. Dia cuma mau numpang hidup aja karena ada nanah mumpung. Berarti gitu. Kak, berarti kalau misalkan pasien COVID, aku kagak lihat muka. Halo. Jadi kalau pasien COVID, ketika dia di ronsen, terus kemudian putih-putih, itu sebenarnya apa itu? Putih-putihnya itu? Itu jaringan mati. Kayak bisul itu. Jaringan mati. Kayak bisul. Jaringan mati tuh, jaringan mati. Jadi jaringan mati itu penyebabnya apa? Bukan karena hasil dirusak virus atau bukan itu? Nggak selalu dirusak virus kan? Pembuluh darah tuh. Pembuluh darah yang rusak, sel mati, memancing neutrofil. Itu yang badai sitokinnya lebih terjadi gelombang. Efek domino dia. Jadi bukan karena replikasi virusnya ya? Virusnya mah kecil banget, kagak mungkin sampai segitu banyaknya. Virusnya kan 100 nanometer. 1 milimeter kubik, virusnya jumlahnya cuma 1 triliun 1 milimeter kubik. Kagak mungkin bisa rusak sel yang banyak, apalagi jaringan.